Baik, saya akan memulai presentasi pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesempatan untuk hadir pada pertemuan hari ini. Terima kasih kepada Pak M. Syahid Nur Wahid, MPD, selaku dosen mata kuliah Sistem Komputasi dan Terdistribusi, yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan materi yang akan kami bawakan. Dan terima kasih pula kepada teman-teman yang menyempatkan hadir pada pertemuan hari ini. Sebelum kami memulai presentasi, ada baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi kami dari kelompok 6. Saya sendiri Arifenita sebagai moderator dan rekan saya yaitu Nani Haryani dan Safwan Aprilian. Adapun materi yang akan kami bawakan yaitu konsistensi dan replication. Adapun pokok pembahasan yang akan kami paparkan yaitu pengertian dari konsistensi, jenis model konsistensi, protokol konsistensi, pengertian replication, tujuan replication, jenis-jenis replication, perencanaan replication, dan keuntungan replication. Untuk pengertian jenis model dan protokol konsistensi akan dibawakan oleh saya sendiri. Pengertian konsistensi. Jadi konsistensi adalah suatu evaluasi sistem berkas yang menunjang berkas berbagi. Konsistensi menunjukkan karakteristik sistem yang menspesifikasikan dari pengguna ganda mengakses berkas yang sama secara simultan. Konsistensi berhubungan langsung dengan algoritma pada proses sinkronisasi. Kemudian jenis model konsistensi ada 2 jenis, yaitu yang pertama model konsistensi berpusat pada data atau data-centric consistency models. Yang kedua, model konsistensi berpusat pada klien atau client-centric consistency models. Kemudian protokol konsistensi itu ada 3 macam. Yang pertama, primary based protocols, yaitu satu koordinator primer dipilih untuk mengendalikan replikasi lintas banyak replika. Yang kedua, replicated write protocols, yaitu banyak replika berkoordinasi untuk menyediakan jaminan konsistensi. Dan yang terakhir, cache coherence protocols, yaitu protokol konsistensi menerapkan konsistensi cache dalam sistem multiprosesor. Tujuannya adalah memastikan bahwa 2 klien tidak boleh melihat nilai yang berbeda dalam data bersama yang sama. Kemudian materi mengenai pengertian replication dan tujuan replication akan dibawakan oleh Saudari Nani Haryani. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan membawakan materi tentang pengertian replication dan tujuan replication. Replication atau replikasi adalah suatu teknik untuk melakukan copy dan pendistribusian data dan objek-objek database dari satu database ke database lain dan melaksanakan sinkronisasi antara database sehingga konsistensi data dapat terjamin. Selanjutnya, tujuan replication. Yang pertama, performance enhancement. Kunci dari performance enhancement adalah dengan cara melakukan caching data pada klien dan server. Cache browsers dan proxy server mengopi sumber-sumber web untuk mempersingkat waktu mengambil sumber dari server yang asli. Selain itu, data direplikasi secara transparan antara server-server yang berada di domain yang sama. Yang kedua, increase availability. Pengguna membutuhkan layanan untuk tersedia pada hampir setiap saat, sehingga layanan yang dibutuhkan harus dapat diakses dengan presentasi keberhasilan mendekati 100%. Faktor-faktor yang mempengaruhi increased availability adalah seperti kegagalan server, partisi jaringan, dan operasi yang terputus. Diskoneksi komunikasi seperti ini merupakan kekurangan dari aspek mobilitas pengguna. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya yaitu jenis-jenis replication, perencanaan replication, dan keuntungan replication akan dibawakan oleh Saudara Safwan Aprilian. Kepadanya saya persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan jenis-jenis replication.
Yang pertama yaitu ada snapshot replication. Merupakan teknik replikasi sederhana yang akan menghasilkan dan mendistribusikan snapshot dari publisher ke subscriber di waktu tertentu. Yang kedua ada transactional replication. Merupakan proses distribusi periodik otomatis dari perubahan antar database. Data disalin secara real-time dari server utama ke basis data penerima. Replikasi ini memelihara kekonsistenan transaksi yang terjadi. Selanjutnya ada merge replication. Merupakan teknik replikasi yang ditawarkan oleh MS SQL server yang memungkinkan perubahan pada basis data yang dikirim oleh server utama yang disebut publisher ke satu atau beberapa server sekunder yang disebut subscriber. Berikutnya perencanaan replication. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam perencanaan replikasi antara lain yang pertama, kebutuhan data yang akan diubah dan siapa yang mengubah. Yang kedua, pendistribusian data memerlukan konsistensi, otonomi, dan kesinambungan. Ketiga, kelengkapan replikasi yang meliputi kebutuhan user, infrastruktur, jaringan, dan keamanan, serta karakteristik data. Lalu ada jenis replikasi dan pilihannya, serta topologi replikasi dan bagaimana mewujudkannya agar sesuai jenis replikasi. Berikutnya, keuntungan replikasi. Yang pertama, memungkinkan beberapa lokasi menyimpan data yang sama. Hal ini sangat berguna pada saat lokasi-lokasi tersebut membutuhkan data yang sama atau memerlukan server yang terpisah dalam pembuatan aplikasi laporan. Yang kedua, memungkinkan otonomi yang besar. Pengguna dapat bekerja dengan mengcopy data pada saat tidak terkoneksi, kemudian melakukan perubahan untuk dibuat database baru pada saat terkoneksi. Ketiga, meningkatkan kinerja pembacaan. Dan data dapat ditampilkan seperti layaknya melihat data tersebut dengan menggunakan aplikasi berbasis web. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi materi kami mengenai konsistensi dan replication. Maka dari itu kami membuka sesi pertanyaan untuk teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaannya boleh raise hand atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat dengan menuliskan nama, NIM, dan kelompoknya. Terima kasih. Kepada Saudara Muhammad Rehan Fahreza, boleh mengajukan pertanyaannya. Terima Baik, kasih. terima kasih atas pertanyaan yang atas kesempatan yang diberikan. Pertanyaan saya yaitu bisa mungkin dijelaskan mengenai jenis-jenis model konsistensi. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Kepada Saudara Ma'ruf Kamil Husain, saya persilahkan untuk mengajukan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ma'ruf Kamil Husain, perwakilan dari kelompok 4. Pertanyaan saya, apakah ada kelemahan dari replikasi? Jika ada, mohon dijelaskan. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan. Kepada Saudari Yulviana, saya persilahkan untuk mengajukan pertanyaannya. Baik, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, saya Yulviana dari kelompok 2 akan memberikan pertanyaan, yaitu seperti yang dijelaskan tadi bahwa protokol konsistensi terdiri dari 3. Nah, salah satunya adalah primary basis protokol. Bagaimana kekurangan dari protokol tersebut? Tolong dijelaskan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih atas pertanyaannya. Berikan kami waktu untuk mendiskusikan jawaban dari pertanyaan saudara sekalian. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami untuk mendiskusikan jawaban dari pertanyaan teman-teman. Untuk pertanyaan dari saudara Ma'ruf akan dijawab oleh saudari Nani Haryani. Kepadanya saya persilahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Ma'ruf. Pertanyaannya adalah, apakah ada kelemahan dari replikasi? Jika ada, mohon dijelaskan. Kelemahan dari replikasi yang pertama adalah adanya pekerjaan ekstra untuk memaintain multisistem yang terpisah. Yang kedua, semakin tinggi kompleksitas infrastruktur, semakin ekstensif dan keamanan harus terjamin. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Bagaimana saudara Muhammad Rehan? Apakah jawabannya dapat diterima? Jawaban saya terima. Terima kasih. Salah. Muhammad, bagaimana dengan saudara Ma'ruf? Apakah jawabannya dapat diterima? Oke, saya rasa jawabannya bisa diterima. Terima kasih. Terima kasih. Untuk pertanyaan dari Muhammad Rehan akan dijawab oleh saya sendiri. Yaitu, dapatkah dijelaskan mengenai jenis model dari konsistensi? Nah, jadi jenis model konsistensi itu ada dua jenis, yaitu model konsistensi berpusat pada data atau data-centric consistency models. Nah, model konsistensi ini menitik beratkan pada proses read and write dalam kaitan dengan read dan write operasi pada data yang di-share. Hal ini disebut juga sebagai data store. Contoh, share file system, memory space, dan database. Setiap proses dapat mengakses data dari media penyimpanan yang sesungguhnya memiliki salinan kopi data dari media penyimpanan yang sesungguhnya secara lokal. Yang kedua, model konsistensi berpusat pada klien atau client-centric consistency models. Model ini mengasumsikan bahwa klien
terhubung ke replikasi berbeda pada waktu yang berbeda. Model ini memastikan bahwa kapanpun suatu klien menghubungi replika tersebut membawakan yang up-to-date dengan replika yang klien tersebut akses sebelumnya. Itulah tadi jawaban kami. Bagaimana Saudara Muhammad Rehan, apakah jawabannya dapat diterima? Baik, jawabannya dapat saya terima dan mudah dipahami. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan dari Yulviana, berikan kami waktu untuk menjawabnya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Waode Nurfadila Aulia. Untuk pertanyaan Waode Nurfadila Aulia akan dipaparkan oleh Saudari Nani Haryani. Kepadanya saya persilahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Waode Nurfadila
Nah, pertanyaannya adalah mengapa replikasi diperlukan dalam sistem terdistribusi? Jawabannya, karena yang pertama mengcopy dan mendistribusikan data dari satu arah atau lebih lokasi. Yang kedua, mendistribusikan hasil copy data berdasarkan jadwal. Yang ketiga, mendistribusikan perubahan data ke server lain. Yang keempat, memungkinkan beberapa pengguna di beberapa lokasi untuk melakukan perubahan dan kemudian menggabungkan data yang telah dimodifikasi. Yang kelima, membangun aplikasi data yang menggunakan perlengkapan online maupun offline. Yang keenam, membangun aplikasi web sehingga pengguna dapat melihat volume data yang besar. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Bagaimana saudari Waode Nurfadil Aulia, apakah jawabannya dapat diterima? Baik, terima kasih atas jawabannya. Jawabannya saya terima. Terima kasih. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Untuk pertanyaan dari Yulviana akan dijawab oleh Saudara Safwan Aprilian. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Yulviana, yaitu bagaimana apa kekurangan dari primary basic protocol. Jadi kekurangan dari primary basic protocol yaitu memakan waktu yang lama, terutama ketika protokol penulisan pemblokiran digunakan. Menggunakan protokol tulis non pemblokiran untuk menangani pembaruan dapat menyebabkan masalah toleransi kesalahan. Bagaimana jawaban untuk Saudara Yulviana? Baik, terima kasih banyak atas jawabannya. Jawabannya dapat saya terima. Terima kasih atas pertanyaannya. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Jika sudah tidak ada, karena waktu yang terbatas, kami akan mengakhiri presentasi pada hari ini. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari materi hari ini, yaitu konsistensi adalah suatu evaluasi sistem berkas yang menunjang berkas berbagi, sedangkan replication adalah suatu teknik untuk melakukan copy dan pendistribusian data dan objek-objek database dari satu database, sehingga konsistensi dapat terjamin dengan menggunakan teknik replikasi. Data dapat didistribusikan ke lokasi yang berbeda melalui koneksi jaringan lokal maupun internet. Replikasi juga memungkinkan mendukung kinerja aplikasi, penyebaran daya fisik sesuai dengan penggunaannya. Itulah tadi materi kami mengenai konsistensi dan replication. Untuk itu, terima kasih kepada teman-teman yang telah menyempatkan hadir pada pertemuan hari ini. Maka saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.